Selamat datang dan selamat berjumpa di A-Channel, Economic Asset Simple. Topik kita kali ini adalah mengenai perdagangan internasional. Stay tune! Apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk. Nah, ini bisa melibatkan penduduk orang perorangan, pemerintah, perusahaan, maupun organisasi antar negara. Ciri utama dari perdagangan internasional adalah ketika barang, jasa, atau kapital yang diperdagangkan melewati batas wilayah negara tersebut atau melewati batas kepabianan. Saat ini, siapa sih yang asing dengan istilah perdagangan bebas? Ya, itu istilah yang sangat populer. Saat ini mungkin tidak ada lagi negara tertutup. Penduduk negara yang satu dengan negara yang lain saling bertransaksi atau melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan di negeri sendiri atau mahal jika dihasilkan di negerinya sendiri. Secara detail, faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan faktor anugerah atau faktor endomen, baik pada faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya modal, maupun sumber daya manusia, dan kemampuan teknologi yang berbeda. Perdagangan internasional juga didorong karena adanya motif keuntungan. Dengan memperluas pasarnya ke luar negeri, harapannya akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Adanya persaingan usaha. Semakin tinggi persaingan di dalam negeri, maka perusahaan bisa membuka pasarnya di negara lain. Faktor pendorong yang lain adalah konvergensi selera secara internasional. Siapa yang tidak tahu kalau K-pop mendunia? Lady Gaga sangat populer di mana-mana. Restoran McD, KFC di mana-mana. Boeing yang merupakan produk Amerika ternyata juga 50% penjualannya ada di luar Amerika. Manfaat perdagangan internasional adalah mendapatkan barang yang tidak tersedia di dalam negeri, memperoleh manfaat dari spesialisasi. Dengan spesialisasi, maka bisa meningkatkan efisiensi atau produktivitas di dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Perdagangan internasional juga memungkinkan terciptanya pasar yang lebih besar atau jangkauan pasar yang lebih luas. Bagi negara, perdagangan internasional merupakan sarana untuk menambah devisa. Sebab dengan perdagangan internasional akan ada valuta asing yang masuk. Sobat, terdapat dua teori dasar yang menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan absolut atau teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith, dan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Di dalam teori keunggulan mutlak dikatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional jika berspesialisasi dan mengekspor barang atau jasa yang memiliki keunggulan absolut tersebut. Apa itu keunggulan absolut? Kita lihat dalam slide kita ini ya. Misalnya dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Dua macam barang, yaitu tekstil dan TV. Untuk output persatuan waktu, kita misalkan 10 jam. Dalam waktu 10 jam, di Indonesia dihasilkan 20 tekstil, sedangkan di Singapura menghasilkan 5 tekstil saja. Maka kita mengatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut untuk produksi tekstil. Untuk televisi, dalam waktu 10 jam, di Indonesia dihasilkan 10 TV, sedangkan di Singapura dihasilkan 15 TV. Maka kita mengatakan Singapura memiliki keunggulan absolut di dalam produksi TV. Oleh karena itu, maka perdagangan internasional
antara Indonesia dengan Singapura akan saling menguntungkan jika Indonesia berspesialisasi pada produksi tekstil dan mengekspor tekstil, sedangkan Singapura berspesialisasi pada produksi TV dan mengekspor TV. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif yang disampaikan atau dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional jika berspesialisasi dan mengekspor barang atau jasa yang memiliki biaya relatif lebih kecil. Penjelasannya begini, sama seperti tadi ya, dua negara Indonesia dan Singapura, dua produk tekstil dan TV. Output persatuan waktu katakanlah 10 jam. Dalam waktu 10 jam, Indonesia menghasilkan 200 tekstil, Singapura 125 tekstil. Dalam waktu 10 jam, Indonesia menghasilkan 400 TV dan Singapura 100 TV. Dari sini kita melihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut pada kedua barang tersebut. Maka, perdagangan internasional tidak akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kita bergeser pada kolom berikutnya, biaya relatif. Biaya relatif tekstil terhadap TV di Indonesia, satu tekstil sama dengan 0,5 TV. Di Singapura, satu tekstil sama dengan 1,25 TV. Jadi, untuk memproduksi satu tekstil di Indonesia itu mengorbankan 0,5 TV. Sedangkan di Singapura, untuk satu tekstil harus mengorbankan 1,25 TV. Jadi pengorbanan TV-nya kan lebih kecil di Indonesia. Maka di sini kita mengatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produksi tekstil. Kemudian yang kedua, biaya relatif TV terhadap tekstil. Di Indonesia, satu TV sama dengan 2 tekstil. Di Singapura, satu TV sama dengan 0,8 tekstil. Jadi, untuk memproduksi satu TV di Indonesia harus dikorbankan 2 tekstil. Sedangkan satu TV di Singapura cukup mengorbankan 0,8 tekstil. Maka kita mengatakan Singapura memiliki biaya relatif lebih rendah untuk produksi TV karena harus atau hanya mengorbankan 0, tekstil saja. Maka perdagangan internasional tetap akan menguntungkan baik Indonesia maupun Singapura jika Indonesia berspesialisasi dan mengekspor tekstil, sedangkan Singapura berspesialisasi dan mengekspor TV. Terdapat beberapa istilah penting terkait dengan masalah perdagangan internasional. Yang pertama adalah valuta asing atau kita singkat dengan falas. Yang kedua adalah devisa. Yang ketiga adalah kurs atau foreign exchange rate. Kemudian berikutnya adalah apresiasi dan depresiasi. Valuta asing atau falas adalah mata uang negara lain. Jadi bagi Indonesia, selain rupiah adalah valuta asing seperti dolar, euro, yen, peso, won, pound sterling, dan lain sebagainya. Falas merupakan salah satu bentuk devisa. Devisa adalah semua barang yang diterima sebagai alat pembayaran internasional. Harga valuta asing kita sebut dengan kurs atau foreign exchange rate. Ada kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli ini kita lihat dari sisi bank atau money changer. Kurs jual adalah harga valuta asing saat bank atau money changer menjual falas. Sedangkan kurs beli adalah harga valuta asing saat bank atau money changer membeli valuta asing. Apresiasi adalah menguatnya mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, atau terjadi pada saat harga valuta asing turun. Misalnya, 1 dolar Rp15.000
menjadi $1 10.000. Berarti rupiah mengalami apresiasi atau rupiah menguat terhadap dolar. Depresiasi adalah melemahnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalnya, $1 10.000 menjadi $1 15.000. Well, Sobat Eits, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa, kita ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati.